Pernahkah Anda membayangkan bagaimana layanan pendidikan di suatu sekolah bisa diselenggarakan dengan baik meski berada di daerah yang berbeda, memiliki guru yang berbeda, dan juga melayani murid dengan kebutuhan yang beragam? Apa yang membuat sistem pendidikan tetap punya arah yang jelas di tengah keragaman itu? Disinilah Standar Nasional Pendidikan atau disingkat SNP memainkan peran penting. Dalam kesempatan ini, kita akan mengupas tentang apa sebenarnya SNP itu. Mengapa sebuah sistem pendidikan memerlukan standar, serta bagaimana 8 komponen dalam SNP saling berkaitan layaknya sebuah ekosistem yang bekerja bersama. Kita akan melihat bagaimana standar-standar membantu sekolah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan dengan lebih terarah. Bersama saya, Tony Toharudin, selamat datang di Perspektif Memahami Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas 8 standar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Sistem pendidikan Indonesia melayani kondisi yang sangat beragam, baik secara sosial budaya, demografis, maupun geografis. Keragaman ini di satu sisi dapat memperkaya praktik baik pengelolaan pendidikan, tapi di sisi yang lain juga dapat membawa resiko terjadinya kesenjangan dalam kualitas layanan pendidikan, apalagi di saat kewenangan pengelolaan pendidikan diselenggarakan kepada pemerintah daerah dengan kondisi sumber daya yang juga beragam. Standar Nasional Pendidikan adalah perangkat untuk menjaga kesetaraan mutu layanan pendidikan di setiap wilayah dan satuan pendidikan. Oleh karena itu, standar ini adalah kriteria minimal, artinya boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Seperti saya sampaikan sebelumnya, kita memiliki 8 jenis standar pendidikan. Pertanyaannya, mengapa 8? 8 jenis standar ini pada dasarnya mewakili 4 komponen utama dari sistem. Pertama, komponen tujuan atau capaian. Kita menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan untuk melahirkan sumber daya manusia yang kompeten dan relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pembangunan bangsa. Inilah peran dari standar kompetensi lulusan. Dalam Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025, pemerintah menetapkan ada 8 jenis kompetensi
yang harus dimiliki setiap murid yang lulus dari satuan pendidikan PAUD, dasar, dan menengah. Kita menyebutnya 8 dimensi profil lulusan, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Standar kompetensi lulusan merumuskan ekspektasi yang berbeda-beda untuk tiap jenjang. Semakin tinggi jenjangnya, semakin kompleks ekspektasi kompetensinya. Standar kompetensi lulusan ini adalah standar yang menjadi acuan semua standar yang lainnya. Ini adalah standar inti. Komponen kedua adalah pembelajaran. Untuk mencapai standar kompetensi lulusan, kita perlu memastikan bahwa murid-murid kita memperoleh pembelajaran yang bermutu di satuan pendidikan. Oleh karena itu, kita memiliki standar-standar yang terkait pembelajaran, yaitu standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Standar isi mengatur muatan apa yang wajib diajarkan dalam kurikulum dan apa saja ruang lingkup materinya. Undang-Undang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan telah menetapkan 10 muatan wajib yang diajarkan, yaitu agama, kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, kejuruan, dan muatan lokal. Aspek lain dari standar yang terkait pembelajaran adalah standar proses. Ini mengatur tahapan dan cara bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas dilaksanakan secara berkualitas. Standar proses menekankan prinsip-prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Aspek yang tak kalah penting dari standar pembelajaran adalah standar penilaian pendidikan. Standar ini sangat penting karena kita tidak akan tahu apakah kegiatan pembelajaran efektif tanpa adanya informasi tentang kualitas hasil belajar murid. Jadi berbeda dari penilaian atau asesmen dalam standar proses. Standar penilaian pendidikan mengatur tentang mekanisme penilaian hasil belajar. Dalam kaitan ini, guru dapat melakukan penilaian melalui 2 cara, penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran dengan mengumpulkan informasi mengenai kemajuan dan hambatan yang dialami murid dalam belajar. Sedangkan penilaian sumatif bertujuan mengevaluasi pencapaian hasil belajar murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Komponen ketiga dari standar pendidikan adalah sumber daya. Kegiatan belajar di satuan pendidikan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan sumber daya yang berkualitas. Yang dimaksud sumber daya di sini terdiri dari tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Kita memiliki standar tenaga kependidikan untuk memastikan bahwa murid-murid kita dilayani oleh tenaga-tenaga yang kompeten
di bidang pendidikan. Tenaga kependidikan di sini terdiri dari dua jenis. Satu, standar pendidik, dan yang kedua, standar tenaga kependidikan selain pendidik. Pendidik secara umum diharapkan berkualifikasi S1 atau sederajat dan memiliki sertifikat pendidik. Mereka juga harus kompeten secara profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Selain pendidik, tenaga kependidikan selain pendidik juga distandarisasi karena mereka punya peran penting di dalam mendukung layanan yang bermutu. Tenaga kependidikan selain pendidik mencakup kepala sekolah, pengawas, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, sumber belajar, dan operator. Aspek sumber daya yang juga penting distandarisasi adalah sarana dan prasarana. Komponen sarana terdiri atas bahan peralatan dan perlengkapan. Sedangkan prasarana terdiri atas lahan, bangunan, dan ruang yang dapat dilakukan secara mandiri maupun berbagi sumber daya. Selain sarana dan prasarana, standar pembiayaan merupakan aspek krusial dalam menjamin mutu pendidikan yang mencakup dua kategori utama, yaitu biaya investasi dan biaya operasional. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan penyelenggara, serta satuan pendidikan memiliki tanggung jawab bersama untuk menghitung kebutuhan dana tersebut sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Komponen keempat dari standar pendidikan adalah tata kelola. Kita memiliki standar pengelolaan yang berfungsi mengorkestrasi 6 standar lainnya agar selaras mencapai standar kompetensi lulusan serta menjadi acuan bekerjanya sistem penjaminan mutu internal di satuan pendidikan. Ruang lingkup standar ini meliputi pengelolaan kurikulum dan pembelajaran, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan penganggaran. Keseluruhan proses pengelolaan satuan pendidikan ini diatur melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta dilaksanakan melalui prinsip manajemen berbasis sekolah yang partisipatif, melibatkan semua komponen warga sekolah seperti kepala sekolah, guru, murid, orang tua, dan masyarakat, sehingga sekolah menjadi milik bersama. Jadi, kalau bisa kita simpulkan dari penjelasan saya di atas, Standar Nasional Pendidikan bukan sekedar dokumen regulasi, tetapi kompas bersama untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Tanpa adanya acuan standar, keragaman kondisi yang melatar belakangi sistem pendidikan kita sangat rentan untuk mengantarkan pada kesenjangan yang lebih dalam. Saya mengajak semua pihak, khususnya Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mengelola dan menyelenggarakan satuan pendidikan, mari pahami SNP dan jadikan sebagai acuan peningkatan mutu secara konsisten dan kolaboratif. Hanya dengan ini, kita bisa memastikan setiap anak mendapatkan
pendidikan yang berkualitas, relevan, dan berkeadilan sehingga pendidikan Indonesia juga terus bergerak ke arah yang lebih baik.